Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita akan membahas tentang ad-dhalalu. Ad-dhalal. Yang sering diterjemahkan ad-dhalal itu artinya kesesatan atau sesat. Maka apa definisi sebenarnya dari ad-dhalal? Sini beliau katakan ad-dhalalu al-udulu 'anit tariqil mustaqimi. Dhalal definisinya adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa huwa diddul hidayati. Dan ad-dhalal ini lawan dari hidayah. Kalau orang tidak dapat hidayah berarti dia dhalal. Berarti dia menyimpang dari jalan yang lurus. Ada istilah lain yang mirip dengan ad-dhalal yaitu al-ghayah atau al-ghay. Tidak ada di sini ya. Dhalalah sama dengan ghawayah atau al-ghay. Ini maknanya sama dengan ad-dhalal, sesat. Namun kalau dhalalah dengan ghawayah itu ada di konteks yang sama, maka dhalal itu sesat atau menyimpang dalam hal ilmu. Ghawayah sesat dalam masalah amal. Lawan dari dhalal hidayah, lawan dari dhalalah hidayah. Lawan dari ghawayah rasyadah. Rasyad, ar-rusyd. Jadi hidayah itu mendapat petunjuk dalam ilmu, rasyadah mendapatkan petunjuk dalam amal. Namun kalau sendirian maka maknanya sama. Rasyadah dengan hidayah sama, dhalalah dengan ghawayah sama. Ya, maka dhalalah sesat itu artinya menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karena itu maka kalau kita mengatakan ini aliran sesat atau si fulan itu sesat, bukan berarti kita mengkafirkan. Bukan berarti kita mengatakan aliran tersebut kafir orang-orangnya atau si fulan kafir, bukan. Karena dhalal artinya menyimpang. Menyimpang bisa kafir, bisa tidak. Karena ketika tidak sesuai dengan jalan yang benar, menyimpang. Dhalal. Dan kita semua tidak aman dari dhalal. Pada hakikatnya kita pun sering melakukan penyimpangan. Maksiat termasuk dhalal. Ketika Allah Ta'ala larang berbohong, maka jalan yang lurus adalah enggak bohong. Ketika kita bohong, ini dhalal, kesesatan. Maka ketika kita sampaikan ini aliran sesat, si fulan sesat. Pertama bukan berarti kita mengkafirkan aliran tersebut atau orang tersebut, belum tentu kafir. Dan juga bukan berarti kita merasa aman dari kesesatan. Kita pun punya kesesatan. Kita pun punya penyimpangan. Minimalnya maksiat. Jadi ini perlu dipahami. Allah Ta'ala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang mencari hidayah, maka sesungguhnya hidayah tersebut untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Maka kata-kata dhalla di sini maksudnya adalah al-udul anis shiratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Al-Isra ayat 15. Ad-dhalalu yutlaqu ala iddati ma'anin. Kesesatan ini memiliki beberapa makna.
ad-dhalal memiliki beberapa makna. Yang pertama, fataratan yutlaqu 'alal kufri. Terkadang dhalal itu artinya kufur. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Orang yang kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kufur kepada hari akhir. Allah katakan, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dhalla di sini artinya kufur. Karena mereka kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah ya kafir. Ya, keluar dari Islam. Kufur kepada malaikat, kufur kepada kitab, kufur kepada rasul, kufur kepada hari akhir. Ini orang keluar dari Islam. Maka dhalla di sini artinya kufur. Keluar dari Islam. Surat An-Nisa ayat 136. Maka terkadang dhalal, terkadang memang artinya kufur, keluar dari Islam. Dan semua orang kufur itu dhalal. Semua orang kafir, semua orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka sesat semua. Maka orang yang sesat, yang paling sesat adalah orang yang melakukan kekufuran. Itu sudah jelas. Ya kalau kita katakan hati-hati sama orang sesat. Nah ini jangan tergambar kelompok ini kelompok itu dulu. Yang paling jelas itu orang kafir. Kemudian yang kedua, wataratan yutlaqu 'ala syirki. Terkadang dhalal atau sesat itu maksudnya adalah syirik. Kita sudah belajar ya tentang kufur dan syirik. Apa artinya kufur? Apa artinya kufur? Kufur artinya tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah itu kufur. Nah, ini murajah lagi ya. Syirik. Syirik artinya menyerahkan apa-apa yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Ya, tidak semua kekufuran itu syirik. Ya. Tidak semua kekufuran itu syirik. Namun syirik bisa menyebabkan kekufuran. Ada kekufuran yang disebabkan bukan karena syirik. Ya. Misalnya seperti mencela Allah, mencela Rasulnya, kufur. Tapi itu bukan syirik. Ya. Meninggalkan sholat, itu kufur. Namun bukan syirik. Meragukan Allah, meragukan Islam, meragukan Al-Quran, kufur. Ya, bukan syirik. Nah, dhalal yang kedua maknanya syirik. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Orang yang syirik kepada Allah, maka dia telah dhalal, telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 116. Maka di sini dhalla dan dhalalan maksudnya adalah asyraka, berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wa taratan yutlaqu 'alal mukhalafati allati hiya dunal kufri. Dan terkadang dhalal itu artinya mukhalafah, penyimpangan. Ya, udul, jadi penyimpangan dari jalan yang benar. Namun masih levelnya di bawah kufur. Seperti melakukan kebid'ahan yang tidak sampai kufur. Seperti melakukan maksiat. Kama yuqal, sebagaimana kalau ada orang mengatakan al-firaqud dhallatu, firqah-firqah sesat. Ai al-mukhalifatu, yaitu firqah-firqah yang menyimpang. Firqah sesat, ini firqah menyimpang. Belum tentu firqah tersebut kufur, belum tentu. Yang jelas mereka menyimpang dari jalan yang benar. Orang yang menyimpang belum tentu kufur. Yang keempat, wa taratan yutlaqu 'alal khata'. Terkadang dhalal atau dhalla atau kesesatan
maksudnya adalah ketidaksengajaan, khata'. Contohnya, minhu qaulu Musa alaihissalam, perkataan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhallin. Memang saya melakukan itu, namun saya lakukan karena saya ketika itu termasuk dhalin, termasuk orang-orang yang dhal. Bukan berarti Nabi Musa itu sesat. Ya, jangan diambil kesimpulan dari ayat ini, oh Nabi Musa itu sesat. Enggak. Dhal di sini maksudnya tidak sengaja. Ini kisah tentang Nabi Musa memukul pengikut Fir'aun dengan satu pukulan, namun ternyata langsung mati. Ya, Nabi Musa mengatakan, ya, saya memang betul melakukan itu. Saya memukul pengikut engkau, wahai Fir'aun. Fa'altuha, saya lakukan itu betul. Namun, wa ana minadh dhalin, saya ketika lakukan itu, saya nggak sengaja. Saya bukan bermaksud ingin membunuhnya. Namun ternyata mati. Surat Asy-Syu'ara ayat 20. Maka dhal di sini maksudnya khata', maksudnya nggak sengaja. Jadi kata-kata dhalal terkadang artinya tidak sengaja. Yang kelima, wa taratan yutlaqu 'ala nisyan, terkadang dhalal atau dhalla artinya adalah lupa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Ini ayat tentang anjuran mencatat hutang. Ya, atau saksi dalam hutang. Al-Baqarah 282. Ya, Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang untuk suatu tempo tertentu, maka tuliskanlah. Kemudian di tengah ayat Allah Ta'ala katakan, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan carilah saksi 2 orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki plus 2 wanita. Mimman tardawna minasyuhada, dari kalangan orang-orang yang engkau ridhai untuk menjadi saksi. Apa manfaatnya? Kata Allah, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Karena bisa jadi salah satu di antara mereka tadilla. Tadilla di sini maksudnya lupa, bukan sesat. Bukan kufur, bukan syirik, namun artinya lupa. Bisa jadi salah seorang di antara mereka lupa, sehingga yang satunya bisa mengingatkan. Kemudian yang ke-6, wayutlaqu ad-dhalalu 'ala ad-dhaya'i wal ghaibati. Dan terkadang dhalal juga maknanya adalah dhaya' wal ghaibah. Ya, artinya hilang, sama. Dhaya', ghaibah artinya sama, hilang. Barang yang hilang. Minhu, contohnya kalau ada perkataan dhalatul ibili. Ya. Dhalatul ibili ini sama dengan al-ibilu al-dhallatu. Al-ibilu ad-dhallah. Artinya onta yang hilang. Onta yang hilang ya, bukan onta yang tertukar. Jadi dhalla di sini bukan ontanya sesat. Jangan
Kita menyesat-nyesatkan onta, kasihan. Bukan mengkufur-kufuri onta. Ini ontanya hilang. Ya. Bukan sesat. Jadi, dhallah ini sering dibahas dalam bab fikih ya. Kalau ada kata-kata dhallah dalam bab fikih, maksudnya barang hilang. Binatang hilang. Orang hilang. Ya, bukan orang sesat. Jadi ini beberapa kata atau beberapa makna dari kata-kata dhalal atau dhalla. Sehingga faedahnya ketika kita mendapati ada orang mengatakan ini aliran yang dhalal, aliran yang sesat, ini orang sesat, bukan berarti dia sedang mengkafirkan. Ya. Nah juga kata-kata ini adalah kata-kata yang lebih aman untuk kita sematkan kepada orang yang memiliki pelanggaran dalam masalah agama. Semua pelanggaran agama itu dhalal, kesesatan. Semua pelanggaran agama itu kesesatan. Berbeda dengan kalau kita sematkan istilah kufur atau syirik, yang lebih berat. Apalagi munafik juga. Ya, munafik, kufur, syirik berat. Sedangkan istilah dhalal, nah ini lebih ringan. Katanya orang yang melakukan pelanggaran agama, kalau kita sebut dhal, sesat, pas. Tapi kalau kita sebut kafir atau musyrik atau munafik, nah ini kita perlu lihat dulu, benar nggak? Gimana? Itu bab beda lagi kalau nyebut orang. Intinya menyempatkan sifat dhalal, sesat. Baik secara umum atau ke person, itu lebih ringan daripada menyematkan istilah kafir, musyrik atau munafik. Ya. Karena semua pelanggaran agama sesat. Dan kita juga akui kalau kita memang melakukan pelanggaran agama, ya kita telah melakukan kesesatan, akui. Ya, kemudian istilah yang selanjutnya yang dipakai dalam bab akidah adalah istilah ar-riddah. Riddah ini sering dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah murtad. Padahal murtad itu sebetulnya orangnya. Perbuatannya namanya ar-riddah. Riddah, dalnya di tasydid ya, riddah. Riddatun. Ya, riddah itu perbuatannya, orangnya namanya apa? Murtadun. Ar-riddatu wa aqsamuha wa ahkamuha. Riddah jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Ar-riddatu lughatan ar-ruju'u. Riddah secara bahasa artinya kembali. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tartaddu ala adbarikum. Janganlah kalian kembali ke belakang. Ini penggunaan kata-kata riddah secara lughawi dalam ayat ini. Secara bahasa artinya jangan kembali ke belakang. Surah Al-Maidah ayat 21. Ai la tarji'u. Maksudnya jangan kembali, jangan balik. Wa riddatu fil istilahil fiqhi, sedangkan riddah dalam istilah fikih ya al-kufru ba'dal Islam. Riddah artinya kufur setelah sebelumnya berislam. Keluar dari Islam. Riddah itu keluar dari Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Barang siapa yang murtad, ya, barang siapa yang riddah di antara kalian dari agamanya, dari agama Islam, kemudian setelah murtad dia mati. Wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang-orang yang amalannya hangus di dunia dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Orang yang murtad, belum bertobat, belum kembali kepada Islam, kemudian mati,
maka mereka kekal di neraka. Waliyadzubillah. Surah Al-Baqarah ayat 217. Aqsamuha, jenis-jenis riddah. Ar-riddatu tahsulu birtikabi naqidin min nawaqidil Islam. Riddah atau kemurtadan itu terjadi kalau seseorang melakukan salah satu pembatal keislaman. Ya, kita sudah pernah jelaskan istilah nawaqidul Islam, ini istilah ulama Hambali. Ulama Syafi'iyah punya istilah apa? Qawati'. Qawati'ul Islam. Jamak dari qati'un. Qawati'ul Islami. Namun maknanya sama, artinya pembatal keislaman. Wa nawaqidul Islami katsiratun. Dan pembatal keislaman itu banyak. Tarji'u ila arba'ati aqsam. Yang intinya ada 4. Ada 4 jenis. Hiya, yaitu ar-riddatu bil qawli. Murtad gara-gara perkataan. Kasabbillahi ta'ala aw rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mencela Allah atau mencela Rasulullah. Aw malaikatihi aw ahadin min rusulihi. Atau mencela malaikat atau mencela salah satu rasul atau salah satu nabi. Hati-hati, mencela nabi, mencela rasul bahaya, bisa menyebabkan, mengakibatkan kemurtadan. Awid di'ai ilmil ghaibi, atau mengklaim tahu ilmu gaib. Ya. Mengklaim tahu ilmu gaib selain syirik juga murtad, juga kufur. Waddi'a'in nubuwati, atau mengaku nabi setelah Rasulullah SAW. Au tasdiqi man yad'iha, atau membenarkan orang yang ngaku nabi. Setelah Rasulullah SAW ada orang lain ngaku nabi, kemudian dibenarkan. Maka yang membenarkan ini juga riddah, murtad. Au du'a'i ghairillahi, atau berdoa kepada selain Allah. Awil isti'anati bihi, atau isti'anah minta tolong kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallahu, dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Awil isti'adzati bihi fi dzalika, atau meminta perlindungan kepada selain Allah dalam hal tersebut. Ini riddah dalam apa? Apa? Dalam apa? Dalam apa? Perkataan. Itu dalam perkataan. Yang kedua, ar-riddatu bil fi'li. Riddah karena perbuatan. Kasujudi lis-sanami wasyajari, seperti sujud kepada berhala, sujud kepada pohon keramat, wal hajari wal quburi, sujud kepada batu, sujud kepada kuburan. Wa dzabhi laha, atau menyembelih untuk itu semua. Menyembelih untuk berhala, menyembelih untuk pohon keramat, menyembelih untuk batu keramat, menyembelih untuk kuburan. Wa ilqa'il mushafi fil mawatinil qadarati, melemparkan mushaf ke tempat yang kotor sengaja. Ya, melemparkan mushaf termasuk nginjak mushaf sengaja. Menginjak mushaf dengan kaki dengan sengaja, bukan nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja maka dimaafkan. Kalau sengaja maka dia riddah, keluar dari Islam. Ya, ini sepakat ulama. Membuang mushaf dengan sengaja ke tempat kotor atau menginjak mushaf dengan sengaja, maka dia langsung murtad. Berbeda kalau sekedar meletakkan. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau meletakkan mushaf di lantai, tujuannya bukan untuk menghina, sekedar meletakkan saja, karena mungkin kebetulan tidak ada tempat lain, taruhnya di lantai, maka tidak mengapa, tidak masalah. Walaupun tempat yang lebih tinggi itu lebih utama. Tapi kalau sengaja ngelempar, kalau tempatnya nggak kotor, nah ini dilihat maksudnya apa. Kalau ingin menghina Quran, maka bisa murtad juga. Sengaja ngelempar ke lantai karena ingin menghina Quran.
bisa murtad. Apalagi kalau lemparnya ke tempat kotor. Demikian juga menginjak mushaf. Demikian juga memberikan kotoran kepada mushaf. Misalnya mushafnya ditumpahkan air kencing. Waliyadzubillah. Ini perbuatan orang-orang Islamofobia di dunia barat ya. Sampai seperti itu mereka. Atau membakar. Membakar tujuannya untuk menghinakan. Ya. Tujuannya untuk menghinakan. Kalau membakar kertas mushaf yang sobek, maka ini dilakukan oleh sebagian sahabat, diantaranya Utsman bin Affan. Maksudnya kalau ada kertas mushaf yang sobek, nggak bisa diperbaiki, maka kertas yang sobek ini digimanain? Utsman bakar. Dibakarnya supaya tidak tercecer, kemudian terinjak-injak. Jadi dia hilang, tidak tercecer. Tapi kalau membakar untuk menghinakan, nggak boleh. Kasih darah, ya, dikasih kotoran. Ini perbuatan riddah. Pelakunya murtad. Wa amalis sihri wa ta'allumihi wa ta'limihi. Dan mempraktekkan sihir, mengajarinya dan mempelajarinya. Ya. Semuanya murtad. Mempraktekkan sihir, mengajarkan dan mempelajarinya. Orang yang mempraktekkan bisa dia ikut-ikutan, bisa dia memang praktisinya, bisa dia yang belajarnya, bisa dia yang ngajarinya. Ini praktek lebih umum. Orang yang ngajari, tukang sihirnya, orang yang belajar. Berarti murid-murid Hogwarts itu murtad semua kalau ada yang Islam sebelumnya. Tapi mereka kafir semuanya. Wal hukmi bighairi ma anzalallahu mu'taqidan hallahu. Dan juga berhukum dengan hukum selain hukum Allah dengan meyakini halalnya hal tersebut. Meyakini boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Ya. Misalnya hukum selain Allah mengatakan khamr boleh, yang penting sudah 21 tahun. Padahal hukum Allah mengatakan khamr nggak boleh. Nah, kalau dia mengambil hukum yang membolehkan ini dengan keyakinan bahwasanya hukum ini boleh diambil, boleh kita tinggalkan hukum Allah ini boleh, nah, maka dia murtad kalau dari Islam. Namun ini perlu dirinci ya, dan rinciannya banyak. Jadi tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah langsung kafir, langsung murtad, tidak. Makanya di sini beliau memberikan catatan penting, mu'taqidan hillahu, meyakini halalnya hal tersebut. Yang ketiga, ar-riddatu bil i'tiqadi. Murtad gara-gara keyakinan. Ka'tiqadi asy-syariki lillahi. Seperti meyakini adanya sekutu bagi Allah, adanya teman bagi Allah, adanya partner bagi Allah. Au anna zina wal khamra wal riba halalun, atau meyakini zina halal, atau meyakini khamr itu halal, atau meyakini riba itu halal. Nah, ini yang ngeri nih. Kalau orang meyakini zina itu halal mungkin sedikit. Mungkin kemarin itu ada disertasi yang menghalalkan zina. Yang penting mau sama mau. Ya, maka ini bisa membuat dia murtad. Atau meyakini khamr itu halal. Atau orang minum khamr tahu khamr itu haram. Dia yakin khamr itu haram. Yang meyakini khamr halal sedikit. Namun meyakini riba itu halal, ini banyak sekali. Meyakini riba itu halal banyak sekali. Waliyadzubillah. Padahal ini bisa menyebabkan murtad. Au annal khubza haramun, atau meyakini roti itu haram. Nah, sebaliknya, mengharamkan yang Allah halalkan. Roti secara umum ya, semua roti haram. Au anna sholata ghairu wajibatin, atau meyakini sholat tidak wajib. Ya, sekedar meyakini. Ya. Mungkin orangnya sholat, tapi dia meyakini sholat ini nggak wajib, cuma sunnah aja, gitu, sholat 5 waktu. Keyakinannya tersebut membuat dia bisa murtad. Wa nahwi dzalika mimma ajma'a ala hillihi aw hurmatihi
aw wujubihi ijma'an qat'iyyan. Dan perkara-perkara yang lainnya yang telah disepakati oleh ulama tentang halalnya atau disepakati haramnya atau disepakati wajibnya dengan kesepakatan yang jelas. Wa mithluhu la yajhaluhu. Dan perkara-perkara yang semisalnya yang tidak samar bagi orang-orang. Perkara yang jelas. Seperti sholat itu wajib kan jelas. Ya, orang sebodoh apapun tahu salat itu wajib. Zina itu haram, mencuri itu haram, khamr itu haram. Semua orang tahu. Orang nggak sekolah pun tahu. Orang nggak bisa baca Quran pun tahu. Zina haram, khamr haram. Maka kalau perkara seperti ini ada yang meyakini itu halal, nah bahaya. Ini perkara ma'lum, al-ma'lum fid dini bid-darurah. Perkara yang sudah diketahui dalam masalah agama secara gamblang. Semua orang tahu secara gamblang. Perkara yang ma'lum fid dini bid-darurah kalau diingkari maka bisa menyebabkan pelakunya murtad. Yang keempat, ar-riddatu bisyakki. Murtad gara-gara ragu. Fi syai'in mimma sabaqa dalam perkara-perkara yang barusan. Kaman syakka fi tahrimi syirki, seperti orang yang ragu tentang haramnya syirik. Atau tahrimi zina wal khamri, atau ragu haramnya zina, ragu haramnya khamr. Atau fi hilil khubzi, atau ragu halalnya roti. Itu secara umum ya. Atau syakka fi risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau risalati ghairihi minal anbiya. Atau ragu terhadap ajaran Nabi atau ragu terhadap ajaran rasul-rasul yang lain. Atau fi sidqihi, atau meragukan kebenaran Nabi, kebenaran perkataan Nabi. Atau fi dinil Islami, atau meragukan agama Islam. Atau fi salahiyatihi li hadzal zaman, atau meragukan benarnya atau cocoknya syariat Islam untuk semua masa. Jadi merasa syariat Islam ini nggak cocok untuk semua masa. Cuma cocoknya zaman dahulu, zaman sekarang perlu diubah. Nah, ini meragukan. Ini bisa menyebabkan reddah. Wa ahkamuha allati tatarattabu 'alaiha ba'da thubutiha. Hukum-hukum terkait orang yang murtad setelah dia dipastikan murtad. Yang pertama, istitabatul murtadi. Orang yang murtad diminta untuk bertobat. Fa in taba wa raja'a ilal Islam fi khilali 3 ayyamin qubila minhu dzalika wa turika. Kalau dia mau bertobat dan kembali masuk Islam dalam waktu 3 hari, maka tobatnya diterima dan dia dibiarkan, tidak dibunuh. Idza aba ayatuba wajaba qatluhu. Namun kalau dia nggak mau tobat, nggak mau kembali ke Islam, maka wajib untuk menghukum mati dia. Yang menghukum mati siapa? Ulil amri, bukan semua orang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hukum matilah dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sekali lagi ini dilakukan oleh ulil amri. Kalau yang melakukan itu Pak RT, Pak RW atau orang biasa, kacau balau nanti ya. Yang ada bunuh-bunuhan terus setiap hari. Yang melakukan itu ulil amri. Maka ulil amri ini kalau ada orang murtad tidak dikenai hukum mati, tidak diminta tobat, tidak dikenakan hukuman mati, tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka ngeri sekali ya, jadi pejabat tuh ngeri. Kita lihat di negeri kita ini orang murtad hampir tiap hari ada. Sama pemerintah dibiarkan. Ini luar biasa tanggung jawabnya nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, yumna'u min at-tasarrufi fi malihi fi muddati istitabatihi. Dia dilarang untuk memuamalahkan hartanya selama
tenggang waktu taubatnya, ya, selama 3 hari tadi. Selama 3 hari dia nggak boleh jual beli, nggak boleh ngutang, nggak boleh apa-apa. Fa in aslama fahuwa lahu. Kalau dia masuk Islam lagi, kembali masuk Islam, maka hartanya diserahkan lagi pada dia. Wa illa sara fai'an li baitil mal. Kalau dia nggak mau masuk Islam, maka hartanya jadi rampasan untuk baitul mal, ya, bukan untuk PRT-nya, bukan. Untuk baitul mal, untuk bendahara negara, untuk departemen keuangan negara. Min hini qatlihi au mautihi ala riddati, mulai dari dijatuhkan hukuman mati bagi dia. Wa qila min hini tidadihi. Sebagian ulama mengatakan sejak dia murtad. Sejak dia murtad langsung hartanya milik baitul mal. Wa yusarrafu fi masalihil muslimin, dan hartanya dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin, bukan untuk pemimpin, ya, bukan untuk kepala negara, bukan. Yang keempat, inqita'ut tawarithi bainahu wa baina aqaribihi. Terputusnya hak waris antara dia dengan kerabatnya. Fala yarithuhum wa la yarithunahu. Maka dia nggak dapat warisan, dan ahli waris dia nggak dapat warisan dari dia. Ya, dia nggak dapat jatah waris dari orang tuanya misalnya. Dan juga anak-anaknya kalau dia mati nggak dapat waris dari dia. Tidak ada hubungan waris sama sekali. Yang kelima, idza mata aw qutila ala riddatihi fa innahu la yughsalu wa la yusalla alaihi. Kalau dia mati karena hukuman mati untuk murtad, karena dijatuhi hukuman mati karena dia murtad, maka dia tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Karena dia orang murtad, non-muslim. Non-muslim nggak dimandikan, nggak disolatkan. Dan juga tidak didoakan. Wala yudaffanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Wa innama yudaffanu fi maqabiril kuffar, namun dia dikuburkan di pemakaman khusus orang-orang kufar. Aw yuwara fi turabi fi ayyi makanin, atau dia sekedar dikubur dimanapun, di tempat manapun. Ghairi maqabiril muslimin, yang penting bukan di pemakaman kaum muslimin. Sekedar supaya dia tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan penyakit mayatnya dia. Ya, yang penting terkubur. Maka orang murtad hinanya dunia akhirat. Tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ya. Dan juga penguburannya ya gitu aja. Waliyadzubillah. Maka ngeri sekali, ya. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari penyakit murtad, perbuatan riddah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.